acuan patokan. Pengertian penilaian acuan patokan atau PAP adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Arti lain, PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Bila mana siswa telah memenuhi patokan tersebut, maka dinyatakan lulus. Tetapi, bila siswa belum memenuhi patokan, maka dinyatakan gagal atau belum menguasai bahan pembelajaran tersebut. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan siswa tentang materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh PAP. Contoh yang pertama, untuk dapat diterima sebagai calon tenaga pengajar di perguruan tinggi, berdasarkan kriteria di atas, siapapun calon yang tidak memenuhi persyaratan adalah IP minimal 3,0 dan setiap calon harus lulus tes potensi akademik yang diadakan oleh lembaga di atas, maka dinyatakan gagal dalam tes atau tidak diterima sebagai calon tenaga pengajar. Contoh yang kedua, misal saja, sebagai contoh dapat diterima sebagai calon penerbangan di sebuah lembaga penerbangan. Persyaratannya, setiap calon harus memenuhi syarat antara lain tinggi badan sekurang-kurangnya 165 cm dan memiliki tingkat IQ serendah-rendahnya 130. Berdasarkan hasil tes yang diadakan oleh lembaga tersebut, jika kriteria atau patokan tersebut tidak tercapai oleh pendaftar, tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan gagal. Begitupun sebaliknya, jika memenuhi syarat atau patokan tersebut dinyatakan lulus. Contohnya seperti itu. Selanjutnya yaitu tujuan penggunaan penilaian acuan patokan. 1. Untuk menentukan apakah seorang mahasiswa sudah menguasai tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Yang kedua, dosen dapat memilih penilaian acuan patokan jika mereka ingin mengetahui sejauh mana mahasiswa telah menguasai keterampilan yang diharapkan dapat dicapai. Yang ketiga, informasi ini berguna untuk menentukan seberapa baik mahasiswa telah mempelajari kurikulum dan sebaik mana sekolah mengajarkan kurikulum. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode penelitian acuan patokan. 1. Penelitian lebih diandalkan karena menggunakan standar dan kriteria minimal. Yang kedua, lebih banyak partisipasi dan motivasi siswa atau mahasiswa serta fokus pada pembelajaran. Yang ketiga, cocok digunakan untuk mendiagnosa kemampuan seseorang dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan penilaian proses. 1. Tidak mudah bagi akademisi acuan patokan sebagai berikut. Relatif sedikit rumit karena pola waktu untuk menyetujui sebuah kriteria atau standar. Yang terakhir, lebih menekankan hasil daripada untuk mengubah kebiasaan dari menilai berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pengertian penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan norma yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, PAN merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Nah, di sini PAN juga diartikan dengan nilai apa adanya. Maksudnya, acuan pembandingnya semata-mata diambil dari kenyataan yang diperoleh pada saat penilaian dilakukan dan tidak dikaitkan dengan hasil pengukuran lain. Nah, di sini perbedaan dari PAP yang telah dijelaskan oleh Levin dan Dina tadi. Di sini PAN itu tidak
tidak menetapkan nilai patokan. Artinya pada saat kita melakukan tes, sebelum tes itu kita tidak menetapkan nilai yang harus dicapai oleh siswa untuk menentukan keberhasilannya. Di sini PAN itu kita mendapatkan nilai lulus tidaknya itu setelah kita melakukan tes, kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, setelah itu hasilnya itu kita bandingkan dari sekelompok siswa dalam suatu lingkup kelas, bisa sekolah atau yang lainnya. Penggunaan sistem PAN membiarkan siswa berkembang seperti apa adanya. Jadi di sini PAN itu tidak memberi ketentuan khusus. Selanjutnya, meskipun demikian, guru tetap merumuskan tujuan khusus pembelajaran TKP sesuai dengan tuntutan kompetensi. Nah, di sini bebas apa adanya itu bukan berarti dalam pembelajaran itu kita tidak memiliki tujuan. Jadi pada saat pembelajaran kita juga mempunyai tujuan khusus, namun tidak diberi patokan kamu harus mendapatkan nilai segini untuk bisa lulus pada mata pelajaran atau mata kuliah yang ditempuh. Batas kelulusan tidak ditentukan oleh penguasaan minimal siswa terhadap kompetensi yang ditetapkan dalam TKP, melainkan didasarkan pada nilai rata-rata dan simpangan baku yang dihasilkan oleh kelompoknya, yaitu ciri-ciri acuan nilai normatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian acuan normatif bersifat relatif atau berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Yang kedua, penggunaan acuan nilai normatif memberikan gambaran terhadap penguasaan kelompok. Yang ketiga, keberhasilan peserta didik tidak dikaitkan dengan penguasaan kompetensi. Yang keempat, menggunakan kurva norma. Selanjutnya yaitu tujuan penggunaan penilaian acuan norma. Yang pertama, untuk mengklasifikasikan mahasiswa. Maksudnya di sini yaitu untuk mengelompokkan data-data mahasiswa berdasarkan nilai yang mereka capai. Yang kedua yaitu PAN dirancang untuk membedakan pencapaian nilai mahasiswa yang tinggi sampai yang terendah. Yang ketiga, untuk membuat ranking pencapaian prestasi mahasiswa tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan penilaian acuan norma. Di antaranya, yang pertama, dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal karena di sini dihitung berdasarkan prestasi dari mahasiswa yang mengikuti tes tersebut. Yang kedua yaitu dapat membedakan kemampuan antar peserta didik yang pintar dan kurang pintar, yakni dengan membedakan kelompok atas dan bawah. Membedakan kelompok atas dan bawah ini ya tentu saja berdasarkan nilai ujian yang telah mereka lakukan. Yang ketiga yaitu fleksibel, yakni dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu kekurangan penilaian acuan norma. Di antaranya yang pertama, sedikit menyebutkan kompetensi atau tujuan pembelajaran serta kualitas pembelajaran siswa, apa yang mereka ketahui atau yang dapat mereka lakukan, karena ini hanya melihat dari hasil mereka saja, tidak meneliti lebih lanjut apakah mereka mendapatkan nilai yang tinggi tersebut berdasarkan murni kemampuan dari mereka atau mereka melakukan kecurangan. Yang kedua yaitu tidak fair atau tidak adil, karena peringkat siswa tidak hanya bergantung pada tingkatan prestasi tetapi juga atas prestasi siswa lainnya. Karena penilaian acuan norma ini tidak menggunakan patokan ya, jadi bergantung kalau misalnya dalam suatu kelompok itu mahasiswanya pintar-pintar, otomatis anak yang kepintarannya itu masih rendah di antara teman yang lainnya, jadi otomatis dia akan dianggap sebagai mahasiswa yang kemampuannya kurang. Yang ketiga yaitu tidak dapat diandalkan siswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya. Yang terakhir yaitu kurang transparan, karena hasil penilaian akhir tidak diketahui para siswa. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
my head again. You had your heart set on me, but these feels they come